Bayangkan, kamu sedang duduk sendiri. Hari itu terasa biasa saja. Tidak ada tanda apapun, lalu tiba-tiba sesuatu hadir di hadapanmu. Bukan manusia, bukan mimpi. Dan saat kamu menyadarinya, hatimu langsung jatuh. Karena kamu tahu, ini bukan tamu biasa. Ini adalah malaikat. Dan di detik itu juga, kamu sadar, kamu belum siap. Kita semua pernah berpikir, masih ada waktu. Nanti saja berubah. Nanti saja memperbaiki diri. Nanti saja lebih dekat dengan Tuhan. Tapi, bagaimana kalau nanti itu tidak pernah datang? Bagaimana kalau hari itu datang? Di saat kita masih sibuk dengan dunia, cerita ini mungkin bukan tentang dia saja. Mungkin ini tentang kita. Dia menjalani harinya seperti biasa. Bangun pagi dengan mata setengah terbuka. Mengecek ponsel sebelum benar-benar sadar. Notifikasi masuk. Pesan, pekerjaan, hiburan semuanya bercampur jadi satu. Dia bangkit, bersiap, lalu menjalani rutinitas yang sama seperti kemarin. Tanpa banyak berpikir, tanpa banyak merasa, hari itu terasa normal. Terlalu normal. Sampai dia tidak menyadari betapa berharganya. Sholat, kadang dilakukan, kadang ditunda. Doa, hanya saat benar-benar butuh. Hati, sibuk mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Dia tertawa bersama teman-temannya. Bercanda, berbagi cerita, terlihat bahagia. Tapi, di dalam, ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Sesekali, ada bisikan kecil di hatinya, harusnya aku bisa lebih baik. Tapi bisikan itu selalu kalah oleh kesibukan. Selalu tertutup oleh kata, nanti saja. Dia yakin, waktunya masih panjang. Masih banyak hari esok untuk berubah. Dan tanpa sadar, keyakinan itulah yang membuatnya terlena. Sampai akhirnya, hari yang terasa biasa itu perlahan berubah menjadi hari yang tidak akan pernah bisa dia ulangi. Tubuhnya sebenarnya sudah memberi tanda. Pelan, tapi berulang. Rasa lelah yang tidak biasa. Bukan sekadar capek setelah aktivitas, tapi lelah yang terasa sampai ke dalam hati. Tidurnya cukup, tapi bangunnya tetap kosong. Hari-harinya berjalan, tapi terasa hampa. Ada sesuatu yang hilang, tapi dia tidak benar-benar mau mencarinya. Setiap kali hati itu mulai berbicara, dia segera mengalihkan, membuka ponsel, menonton sesuatu, tertawa, seolah semuanya baik-baik saja. Dia mengisi waktunya dengan banyak hal, tapi tidak pernah benar-benar mengisi dirinya. Kadang, di tengah keramaian, dia merasa sendirian. Kadang, di tengah tawa, hatinya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Dan di momen-momen sunyi, ada rasa takut yang muncul tiba-tiba. Seolah ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Tapi lagi-lagi, dia memilih untuk tidak memikirkannya. Karena menghadapi kenyataan, berarti harus mengakui bahwa dirinya belum siap. Dan itu adalah hal yang paling dia hindari. Padahal, mungkin itu bukan sekadar rasa. Mungkin itu adalah panggilan terakhir. Yang perlahan mengetuk, sebelum akhirnya berhenti, dan akhirnya, detik itu benar-benar datang. Tanpa suara, tanpa tanda yang bisa ditebak sebelumnya. Segalanya terasa tiba-tiba. Seolah waktu berhenti tepat di tempatnya. Ruangan yang tadi biasa saja, mendadak terasa berbeda. Sunyi, tapi menekan. Hening, tapi menakutkan. Dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Napasnya terasa berat. Dan saat itu, dia melihat sesuatu. Bukan bayangan, bukan ilusi. Sosok itu nyata, hadir, tepat di hadapannya. Tidak bergerak dengan cara manusia, tidak bersuara seperti manusia. Tapi kehadirannya cukup untuk membuat seluruh tubuhnya gemetar. Malaikat itu datang, tidak membawa amarah, tidak juga senyuman. Hanya sebuah kepastian yang tidak bisa ditawar. Di detik itu, semua yang pernah dia lakukan berputar cepat di kepalanya. Setiap kesalahan, setiap penundaan, setiap kesempatan yang dia sia-siakan, semuanya hadir tanpa bisa dihentikan. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa takut, bukan karena dunia, tapi karena apa yang akan datang setelahnya. Dia ingin menolak, ingin berkata, tunggu, tapi suaranya tertahan. Karena dalam hatinya, dia tahu satu hal yang tidak bisa dia bantah. Waktu itu, akhirnya tiba. Aku belum siap. Kalimat itu berulang di kepalanya. Semakin keras, semakin menyakitkan. Dia mencoba meraih sesuatu.
Entah apa, mungkin waktu, mungkin kesempatan, tapi semuanya terasa kosong. Dia ingin kembali ke kemarin, ke hari-hari yang dulu terasa biasa saja, hari yang pernah dia anggap sepele, yang sekarang terasa sangat berharga. Dia ingin memperbaiki semuanya. Sholat yang dulu sering ditunda, ingin dia sempurnakan. Doa yang dulu jarang terucap, ingin dia panjatkan dengan air mata. Kesalahan yang dulu dianggap kecil, sekarang terasa begitu besar. Dia ingin satu kesempatan lagi, satu saja, untuk sujud lebih lama, untuk meminta maaf lebih tulus, untuk benar-benar berubah. Tapi waktu tidak pernah kembali. Detik terus berjalan, tanpa peduli pada penyesalan. Air matanya jatuh, bukan karena sakit, tapi karena sadar semua kesempatan itu sudah lewat. Dan kini yang tersisa hanyalah keinginan yang tidak akan pernah bisa dia wujudkan. Di detik-detik terakhir itu, semuanya menjadi jelas, bukan lagi samar, bukan lagi sesuatu yang bisa dia abaikan. Kebenaran itu hadir begitu nyata. Dia melihat hidupnya seperti potanggen-potanggen yang akhirnya tersusun rapi. Semua yang dulu dia kejar mati-matian, harta, kesibukan, pengakuan, tiba-tiba terasa ringan, hampa, seolah tidak pernah benar-benar berarti. Yang dulu dia tunda, justru menjadi hal yang paling dia cari sekarang. Waktu untuk beribadah, waktu untuk mendekat, waktu untuk memperbaiki diri, tapi semuanya sudah berada di luar jangkauannya. Dia tidak bisa lagi menambah satu amal pun, tidak bisa mengulang satu momen pun. Dan disitulah dia benar-benar mengerti, hidup bukan tentang berapa lama kita diberi waktu, tapi tentang apa yang kita lakukan di dalamnya. Sebuah pertanyaan muncul di hatinya, tenang tapi menghantam sangat dalam. Apa yang sudah aku siapkan untuk hari ini? Dan untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban, hanya keheningan dan penyesalan yang perlahan berubah menjadi kesadaran bahwa saat itu tiba, tidak ada lagi yang bisa diubah. Kita sering berpikir kematian itu jauh, padahal dia bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan. Dan saat itu datang, yang tersisa hanyalah penyesalan atau ketenangan. Kalau hari ini kita masih diberi waktu, itu bukan kebetulan, itu kesempatan. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk pulang sebelum terlambat. Karena tidak semua orang diberi peringatan sebelum akhir. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan cuma ditonton lalu dilupakan. Ambil satu langkah kecil hari ini, satu perubahan. Dan kalau kamu merasa ini penting, bagikan ke orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, ini jadi pengingat sebelum waktunya benar-benar habis.